Stellar Transformations, episode 199. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yuking merasakan firasat buruk dan melihat wajah begitu banyak murid hanya membuatnya merasa lebih buruk. Jelas bahwa tak seorang pun dari generasi kedua tahu bagaimana berbicara dengan tepat tentang masalah ini kepadanya. Semua mata tertuju pada murid senior untuk melakukannya. "Guru, Yudian telah terbunuh," kata murid senior itu dengan sedih. "Terbunuh? Yudian telah terbunuh," kata Yuking sambil seluruh tubuhnya mulai gemetar. Yudian adalah murid yang paling dibanggakannya. Fakta bahwa Yudian berhasil mendapatkan pengakuan dari Kaisar Yu hanya membuatnya semakin bangga pada muridnya. Lagi pula, Kaisar Yu telah menetapkan kepada 36 penguasa, yang mana ia termasuk di dalamnya, bahwa hanya orang yang telah mendidik murid yang baik yang layak untuk dibanggakan. Kali ini bahkan Kaisar Abadi Qianqi datang untuk memuji muridnya, Yudian. "Yuking, keponakan bela diri saya telah terbunuh," seru Kaisar Abadi Qianqi. Yuking mengangguk dan menarik napas dalam-dalam untuk mencoba menekan amarah di hatinya. Dia menatap muridnya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? "Aku menuntut penjelasan yang layak. Fan Lan, karena kau adalah murid paling senior, aku akan memintamu untuk menceritakan bagaimana ini bisa terjadi," kata Yuking sambil menatap murid seniornya. Di sampingnya, Kaisar Abadi Qianqi juga memperhatikan Fan Lan. Fan Lan mengumpulkan ingatannya tentang situasi tersebut dan segera mulai menjawab. "Tuan Yuking, leluhur Qianqi, alasan mengapa Yudian terbunuh adalah karena suatu masalah 10 tahun yang lalu." 10 tahun yang lalu, alis Yuking mulai berkerut. Mengapa masalah 10 tahun yang lalu ada hubungannya dengan ini? Jika saya ingat dengan benar, 10 tahun yang lalu Yudian menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Kaisar Yu, kata Kaisar Abadi Qianqi di samping. Fan Lan mengangguk, "Benar, 10 tahun yang lalu Yudian pergi untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Yu. Namun, pada saat yang sama, muridnya, Yan Gao, terbunuh. Meskipun kemampuan bela diri Yan Gao biasa saja, ia memiliki kecerdasan bisnis yang luar biasa. Dalam hal ini, ia mirip dengan Yudian, yang menjadikannya murid kesayangannya. 10 tahun yang lalu, Yudian sedang mempersiapkan muridnya untuk mengambil alih posisinya, siapa sangka ia akan dibunuh. Namun, ia masih harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Yu, yang membuatnya tidak dapat segera membalas dendam atas kematian muridnya." Baik Yuking maupun Qianqi mengangguk setuju dengan penjelasan ini. Yudian jelas tahu betapa pentingnya tugas yang diberikan oleh Kaisar Yu. Fan Lan melanjutkan, 10 tahun berlalu, Yudian kembali ke rumah dan disambut hangat, namun ia tidak pernah goyah dari tekadnya untuk membalas dendam atas kematian muridnya. Segera setelah jamuan perayaan, Yudian membawa 4 murid generasi ketiga dan berangkat. "Seberapa kuatkah keempat murid yang dibawanya?" tanya Yuking. Dia ingin mengetahui sepenuhnya seberapa kuat murid-murid yang berangkat bersama Yudian. Fan Lan sekali lagi melanjutkan, "Guru, murid-murid yang dibawanya adalah seorang immortal emas tingkat 9, 2 immortal emas tingkat 8, dan 1 immortal emas tingkat 7. 5 orang, 5 ahli formasi pedang rantai 5 titik, gumam Yuking. Guru, Yudian bersama keempat muridnya pergi ke planet bulan Ember untuk menghadapi musuh dengan formasi pedang rantai 5 titik mereka, namun mereka tetap terbunuh. Tak seorang pun dari mereka selamat, jadi kami baru mengetahuinya melalui pesan yang dikirim Lu Chao," kata Fan Lan dengan suara yang bernada penyesalan. Yuking adalah seorang guru dan orang yang sulit ditebak apa yang ada di pikirannya. Dia berpikir sejenak lalu bertanya, apakah pesan itu menunjukkan seberapa kuat musuh ini? "Ah, Guru, ada satu hal yang harus saya jelaskan dengan jelas," Fan Lan berteriak ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Lu Chao tidak menyebutkan kekuatan musuh secara detail, tetapi dia mengatakan bahwa musuh itu adalah seorang tetua bernama Qin Yu. Dia mampu dengan mudah mengalahkan serangan terkuat dari formasi pedang rantai 5 titik. Ketika Yudian dan murid-muridnya bertarung dengan tetua Qin Yu mengatakan bahwa dia belum mencapai alam Kaisar Abadi. Namun,
Ketika Lu Chao melihat betapa mudahnya tetua itu mengalahkan formasi pedang rantai 5 titik, dia tidak percaya itu benar. Karena itu, dalam informasi yang diberikan oleh Lu Chao, tidak ada penyebutan tentang apa yang dikatakan Qin Yu. Sangat sulit untuk mengalahkan serangan terkuat formasi pedang rantai 5 titik, terutama jika dilakukan oleh para ahli seperti Yu Dian dan murid-muridnya, kata Yu Qian sambil raut wajahnya berubah. Kaisar Abadi Qianqi menjawab, 1 immortal emas tingkat 9, 3 immortal emas tingkat 8, dan 1 immortal emas tingkat 7. Mengingat serangan itu memiliki kekuatan gabungan dari kelima immortal emas ini yang diperkuat oleh serangan terkuat dari formasi pedang 5 titik, kekuatannya pasti sangat luar biasa. Yu Qing, bahkan kau pun akan takut menghadapi serangan seperti itu secara langsung, bukan? Yu Qing mengangguk, kakak Qianqi benar. Jika aku harus menghadapi serangan gabungan dari kelima orang itu, bahkan aku pun akan terluka parah. Jika ini benar, maka kekuatan musuh kita tidak akan kalah dari kekuatanmu, kata Kaisar Abadi Qianqi sambil kerutan di kepalanya pun mulai muncul. Yu Qing mengangguk sambil mulai menanyai Fan Lan, benda langit jenis apa planet bulan ember itu? Bagaimana mungkin ada ahli kekuatan seperti itu yang tinggal di sana? Yu Qing sudah berpikir bahwa kekuatan musuh ini setara dengan Kaisar Abadi. Pada kenyataannya, boneka abadi Qin Yu memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga tidak dapat rusak oleh serangan seperti itu. Bahkan ledakan Yuanying dari immortal emas tingkat 9 pun gagal meninggalkan goresan sedikit pun pada tubuh boneka abadi tersebut. Hal ini menyebabkan Yu Qing dan Qianqi salah menebak. Planet bulan ember adalah benda langit yang cukup biasa yang hanya memiliki beberapa immortal emas. Ada 3 keluarga besar yang tinggal di sana, dan Qin Yu adalah tamu kehormatan klan Liu. Orang yang membunuh Yu Dian pastilah tetua Qin Yu ini. Demikian pernyataan Fan Lan dengan hati-hati. Baiklah, kalian semua boleh pulang lebih awal. Kakak Qianqi dan aku ada urusan penting yang harus dibicarakan, perintah Yu Qing tiba-tiba. Baik, guru, serentak ketujuh murid generasi kedua itu membungkuk. Setelah mereka membungkuk, Fan Lan memimpin rombongan bertujuh itu keluar, hanya menyisakan Yu Qing dan Qianqi di ruangan itu. Yu Qing berkata, kakak Qianqi, kekuatan musuh kita sangat dahsyat. Aku ingin menghadapinya sendiri, namun meskipun aku memiliki kemauan, aku kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Apa yang disimpulkan Qin Yu tentang kekuatan musuh mengguncangnya hingga ke lubuk hatinya. Ia membayangkan bahwa kekuatan musuh beberapa tingkat lebih tinggi darinya sebagai seorang kaisar abadi. Qianqi bergumam, Yu Qing, Lu Chao berhasil mengirim pesan balasan dan orang ini tampaknya adalah orang yang sepenuhnya menangani perselisihannya. Tampaknya meskipun kekuatan orang ini sangat besar, namun belum terlalu kuat sehingga masih ada ruang untuk bertindak. Yu Qing mengangguk, jika Kaisar Abadi Qianqi ingin membunuh kelima orang itu sekaligus, bagaimana mungkin dia membiarkan salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk mengirim pesan? Namun, aku masih mengkhawatirkan satu hal. Apakah musuh itu adalah tetua Qin Yu, ataukah yang ini adalah tetua Qin Yu? Ada berapa banyak dari mereka? Apakah yang ini yang paling kuat? Kaisar Abadi Qianqi mengungkapkan kekhawatirannya. Raut wajah Yu Qing berubah. Benar, sekarang tetua Qin Yu ini muncul, apakah dia yang terkuat? Jika bukan itu masalahnya, maka ada Kaisar Abadi yang bahkan lebih kuat dan menakutkan. Aku akan meminta bantuan kepada kakak Qianqi, pinta Yu Qing. Qianqi adalah kepala dari 36 penguasa Kaisar Yu. Ia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga pikiran yang hebat yang mampu memikirkan cara untuk menangani urusan-urusan tersebut. Qianqi tertawa kecil, jangan bilang kau sudah melupakan Yu Qing. Anda tadi berkata, mata Yu Qing berbinar-binar, yang mulia. Kaisar Abadi Qianqi berusaha menahan tawanya, cerdas, sekarang kau perlu mengingat bahwa Yang Mulia menaruh perhatian yang luar biasa pada Yu Dian. Sekarang setelah Yu Dian terbunuh, apakah Yang Mulia akan tetap acuh tak acuh terhadap masalah ini? Brilian, kata Yu Qing sambil tertawa. Qianqi melanjutkan, sulit untuk menentukan berapa banyak orang yang dimiliki musuh, tetapi kita tahu setidaknya ada 2 orang. Seperti kata pepatah, ada keselamatan dalam jumlah. Kita harus mengumpulkan setidaknya semua immortal emas tingkat 8 dan 9 di galaksi aliran perak. Selain itu, kita juga harus memohon kepada Yang Mulia untuk mengirimkan seorang ahli untuk menangani masalah ini. Dengan cara ini,
Jika tindakan yang lebih besar dari yang diperkirakan semula diperlukan, kita dapat meminta bantuan Yang Mulia secara langsung. Pikiran Yu Qing menjadi tenang saat mendengar ini. Jika masalah ini mencapai tahap ini, maka Yang Mulia Kaisar Yu akan menangani masalah ini secara pribadi. Dengan cara ini, bahkan jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, Kaisar Yu tidak akan dapat menyalahkannya atas kegagalan tersebut. Kakak Qianqi, saya mohon Anda beristirahat sejenak. Saya akan pergi untuk menyampaikan pesan kepada Yang Mulia Kaisar Yu, pinta Yu Qing. Kau tak perlu terlalu sopan, Yu Qing, silakan saja. Kaisar Abadi Qianqi tertawa. Yu Qing segera berangkat untuk mengirim pesan kepada Kaisar Yu. Alam para dewa, iblis, dan setan terlalu luas, dan untuk jarak sejauh itu, manik jimat pengirim suara tidak akan mampu mengirim pesan. Manik itu hanya dapat digunakan untuk menjangkau area seluas satu galaksi. Cara untuk mengirim pesan sejauh beberapa galaksi adalah dengan menempatkan pesan di dalam pengaturan transfer rahasia. Hanya dengan cara ini jimat pengirim suara akan mampu menerima pesan dari jarak yang sangat jauh. Awan dan kabut perlahan menyelimuti udara. Di dalamnya terbentang kerudung muslin yang berkibar tertiup angin. Di balik kerudung itu duduk dua orang. Di antara keduanya terdapat sebuah meja kecil dengan dua cangkir teh di atasnya. Di satu sisi meja duduk seorang pria yang mengenakan pakaian hitam dari kepala hingga kaki, membawa pedang panjang di bahunya. Di sisi lain duduk seorang pria yang mengenakan jubah ungu dengan rambut panjangnya terurai di bahunya. Zibai, aku mohon kau bersabar sedikit lagi. Pesan dari Yu Qing akan segera tiba, kata pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu itu. Sesuai kehendak Yang Mulia, angguk sosok abadi berjubah hitam itu. Identitas pria paruh baya ini sungguh luar biasa. Pria paruh baya ini adalah penguasa salah satu dari tiga kekuatan besar, pemimpin alam abadi, Kaisar Yu. Kaisar Yu telah berdiri dengan bangga di puncak alam abadi selama bertahun-tahun. Tidak perlu lagi membicarakan kekuatan individu seperti itu. Sebagai seorang mistikus abadi tingkat 8, tidak ada seorang pun di alam abadi yang dapat dibandingkan dengannya. Dan bagi pendekar pedang berjubah hitam ini, meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Yu, ia tetap ditakuti oleh banyak orang. Sosok berjubah hitam itu disebut Kaisar Abadi Zibai, pedang abadi darah hijau. Dia adalah salah satu dari 18 Kaisar Abadi Kaisar Yu, seorang pendekar pedang mistik tingkat 7. Sebagai pendekar pedang mistik tingkat 7, dia hanya satu tingkat lebih rendah dari Kaisar Yu sendiri. Namun, pendekar pedang darah hijau memiliki serangan terkuat di antara semua pendekar pedang abadi. Pada masa Kaisar Abadi Ni yang masih hidup, pendekar pedang darah hijau hampir setara dengannya. Banyak orang mengatakan bahwa satu-satunya alasan Kaisar Abadi Ni yang adalah pendekar pedang abadi yang lebih kuat hanyalah karena dia adalah Kaisar Abadi Mistik tingkat 8. Mereka mengatakan bahwa jika pendekar pedang darah hijau juga seorang Kaisar Abadi Mistik tingkat 8, maka kekuatan serangannya akan melampaui Kaisar Abadi Ni Yang. Ini bukan sekadar omong kosong karena sumbernya adalah seni pedang pendekar pedang darah hijau, seni pedang pembunuh. Tentu saja semua ini hanyalah dugaan karena pendekar pedang darah hijau masih seorang Kaisar Abadi Mistik tingkat 7. Keinginan untuk mencapai terobosan, ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan waktu. Qin Yu, gumam Kaisar Yu sambil memegang manik jimat transfer suara. Alisnya mengerut, yang langsung terlihat oleh pendekar pedang darah hijau itu. Zibai, apakah kau ingat muridmu Huaiyan, yang kita kirim ke alam fana untuk memasuki ruang Niyang dan gagal kembali? Pada saat itu, Huaiyan, Duzong, dan Ao Feng semuanya gagal kembali ke alam masing-masing. Setelah urusan di ruang Niyang selesai, Huaiyan mengirim pesan kepada pemimpinnya. Namun, dia tidak pernah kembali. Aku ingat, Zibai mengangguk. Sudah cukup lama sejak kejadian terkait pesan Huaiyan. Dia menyebutkan seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup misterius. Kekuatan ini membuatku berpikir bahwa ada 3 orang yang berhubungan dengan Qin Yu. Qin Yu ini memiliki paman bela diri bernama Lan Feng, dan masih ada seseorang yang lebih misterius lagi bernama Lan Su. Zibai mengangguk, benar, dan fakta bahwa Lan Feng ini bahkan mengetahui teknik pedang pemisah langit sungguh menakjubkan. Ada apa ini? Yang Mulia baru saja menyebut Qin Yu. Kaisar Yu tersenyum, bukan apa-apa,
ada pesan yang datang dari Yu Qing yang menyatakan bahwa Dewa Emas Yu Dian telah terbunuh. Orang yang membunuhnya adalah tetua Qin Yu. Qin Yu. Zibai menatap kosong. Menurut pesan Huayan, Qin Yu ini berhasil mencapai tahap daceng. Mungkin saja dia telah naik tingkat. Namun, alam para immortal, iblis, dan setan sangat luas dan ada ribuan orang bernama Qin Yu. Mungkin saja dia bukan Qin Yu dari alam fana. Ini yang ku ketahui, Kaisar Yu mengangguk. Ini adalah pesan yang dikirim dari Yu Qing. Pesan itu mengatakan bahwa tetua Qin Yu juga sangat kuat, setidaknya setara dengan Kaisar Abadi. Dengan tetua sekuat itu di sisinya, Qin Yu hanya perlu takut akan sedikit hal. Zibai mengangguk. Kaisar Yu tertawa kecil, apapun itu, kita tetap perlu menyelidiki. Jika ternyata orang itu adalah Qin Yu dari alam fana, maka mudah-mudahan setelah beberapa waktu situasinya tidak akan terlalu menindas. Apakah itu tidak akan terlalu menindas? Jika orang tersebut memiliki atlas 10.000 binatang buas yang konon dimiliki Kaisar Niyang, maka itu sudah cukup untuk membuat para dewa, iblis, dan setan bersatu kembali untuk bertarung. Qin Yu ini dan Qin Yu itu, mungkinkah mereka orang yang sama? Kaisar Yu tersenyum sambil menatap ke arah selatan. Seolah-olah Kaisar Yu dapat melihat melintasi hamparan ruang angkasa dan menatap Qin Yu di gugusan bintang Teluk Indigo.